Saya ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa. Terus ngeten Sukani Mukaddimah gitu. Saya sering diberi pertanyaan begini, saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya pemenang ranking, munggah ya benar. Tapi bagus, barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas. Sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, sekarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mohon halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'atu jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan itu yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam. Itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya masih wala deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya tidak wajib. Mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jale Muhammadani al-Siyai. Fa'la liwat bin kakotilin wajami. Jadi maridin
mardo kotilin kotla jaminin jamna fakla itu alimaan saya kuningkum nopo mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop, tidak amplop uang, amplop takjil. Takjilnya itu agak aneh. Itu kayak orang alim waktu itu. Roy dua gini us, parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumat. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu te-imam. Sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ono sopo ahli jum'ah itu arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun tewong umi wahidun kang siji awak saru tolake. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fita alumi ing dalam belajar lam tasih mung ora sapa jum'atuhum Jumatane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fitalim. Berarti dihitung payang kusuna mengko dianggap kurang sapa al-arba'in. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fi ta'allum fatasih al-jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil bab al-irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fi ta'allum fatasih maka dadi sah apa al-jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil bab al-irsyadi sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab Ubab dan syarahnya kitab al-irsyad. Tabaan lima jazama bi syekhu fi syarhil Semaqala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intah. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khutbah itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman akhirnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dia rapati alim, perhatinya alim. Takok ngono. Mesti nak ditentang apa? Beri deh, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul.
Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maktul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Nah, ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finna, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah, kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Orang rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia buat pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga kotor. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niat. Yaitu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ini. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, musari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla butuhi sholahiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa, cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko, sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi peleng wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tak wari fikih waras ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak meten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan kan. Agar wong yo wong mati wae jek ngel-ngel wong biayai tak jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta kok. Nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Sisane diuntal kan. Dipangan kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor, kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kue mangan duit, kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurem kok apa?
Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Lah iya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil kena. Angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus untuk duit iku atas nama apa? Nangis wong kan. Itu baru kayak aroaitum orang dilatih berpikir. Aroaitum in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhir. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe kadung nampa dhuwit iku atas nama apa? Nangis wong asor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aroaitum. Nah, ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustame' pendengar itu diberi hak nih. Tapi aja terlalu kok wong kampus. Mentusomasi bagi ini. Nak ranyo masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktona kiye ini keliru ya samina. Akhirnya ini nolong faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Kita pulau walang, Mbah. Lha iya teng walang sing nempel lawang. Mergo mau kalah dia ini ku mau. Wal ardi lan bom. Teng kita pulau bumi, Mbah. Lah iya bumi sing kena bumi. Tapi ini nyata lho, kalau nanti di konco ngaji sorotan mbek kiai iku paman saroko albedota ing anduk yakin iku kok. Tulisan pegon anduk mbek ndok kan padha. Dadi dene ana di albedota iku randek lho. Takok kula, Gus, lho dhisik iku ana anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Repot. Napa albedota ngono? Anduk. Kalau tulisannya pegon anduk bendok kan, waduh, mana orang khotib ini, saat ini kata tiang main keruncung, tulisan pegon keroncong, ini musik keroncong, jadi ini tulisannya kan nggak wow, dibaca keruncung, sekarang orang juga, apa buah keruncung, lagi ini orang paham. Ya saya ulang lagi ya, di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah, sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Enggak, jawab saja. Wajib duhur, duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lagi mau haji. Ya tadi pakai aro'ita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aro'ita. Ya. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib, tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat. Yang nak orang raiso itu ojo salah, ini bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li'annal Jum'ata asqatat al-fardu anil kamilin. Fali'an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang
sempurna. Mulai sing priwok entah sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas. Ora kaya Hamdani ini. Oh, cara wedok kurang lanang sama aja. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al-fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al-fardhu anil kamilin fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa taul. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wedok nopo Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan, jadi ya repot. Ya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah, tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan bosan. Senang metu, sholat lah senang kok. Senang sih. Oh, sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama alam ini kan di kota. Setahu kita, guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung. Tapi kita harus ngomong kadung terus, karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah lah, tidak disyariatkan. Jadi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek, jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak, jawab saja. Haram kan? Yang enggak loh ya. Sing seneng bojone wong lho yang jenenge tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa enggak lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Nah itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, Pak, saya boleh bujuni wong mau junjung, karena kadang ya halal betul. Yang waras kan halal tenan. Yang kok itu delok rai halal lebih rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok ibadah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua, Jumatan mau apa?
Kamu larang itu senengnya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Sebelum ragilem, apa? Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. Pemenang mbok haram, lah Pak ya jamin kula to. Wah malah lara. Wis ngarapno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi. Mungkar sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang dari. Misalnya lagi begini. Dong fikih yo lucu. Ono wong lahir. Langsung mati. Wajib disolati. Tidak jawab saja. Tidak, mboten yakin. Sing wis betul wong lah. Orang kang urung tau urip blas. Siktu itu. Asik tuh sing pokoknya nggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng kang misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu ora wajib disolati, alasannya mak lucu alasan itu. Mergo darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukitatul lahmin itu sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucunya meneh ini. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib wiladah. Termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul titanen terus melahirkan. Dari fakir tak takut. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakibun. Mereka anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lah anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Amdani rontok kono ilmune kok ora. Maka alasannya li annal maniyah li annal walada maniyun munakib. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi tidak? Wah itu rasa mani ya 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama begini bah sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo wis iso bantah taslim kan. Taslim kan. Mani metu sak encrite wajib. Terus iki sak pirang kilo ben. Oh bayi ini Pak Bosor itu 5 kilo kan. Iya loh. Ini primatur ya 1 kilo. Nggak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat juga bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu. Ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, tidak apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwan, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua, semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qabla budui sholafiha. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masyrab dari min aini, dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun kharfam minal bahri aw raswa minat dia. Mohon kula terusna. Sumaqala fi syafil minhat intaha. Terus nanti jang. Fa in adu qariban urfan jazal bina ala ma madha. Mohon kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa?
Setelah Faraun itu 1, 2, 3, 4. Ya, setelah Faraun baris keempat. Ya, setelah Faraun baris keempat. Benar 1, 2, 3, 4. Ini. Wasuilal Bulkini, Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan den sumuni pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa aja dulu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah bidura atau zuhur. Fajar mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dhuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i. Karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama sing pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah. Terus dawuh Imam Bulkini wa huwa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting, makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam, itu nak ono desa binaan wong 20, wong selawe, wae Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatimatun. Kita macam tatimatun, tatimatun. Ini kayak gini. Tatimatun, ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau tatimatun? Nak sama nutup. Saya bantah-bantahan menanti. Orang bantah-bantahan. Tapi juga gelut bantah-bantahan. Enggak, gini saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau gue santri ya mesti langsung melok orang semarat terus ganti santri loro kan yakin mau ngalim berarti santri loro orang perkara orang sedikit bayar harus diulang kan raiso ngaji yo cuma di loro orang kok kayak debutan santri loro main ekonomi jepir atau diulang ngaji ngulangi ratau aman ngongkon oh kriminal ya ngulangi ratenanan ngongkon nih. Nauzubillah udah geman kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga aku badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mantik saya, Pak Bandebel teman, masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau Fatihah ya ora fase, makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ya ada. Bali lho, dia ini rakyat ada kok santri itu bali lho. Santriku bali koyo hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora takit tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in. Kodok iya ada lho. Aku nih gak, aku gak iya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pangeran gue ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumat. Pangeran sing ngangguke atine atus wong latihan Jumatan ora mbok hakne rasa. Kok tunggale ana wong latihan cilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cilik kok mlaku bener. Masih gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Yang latihan kok ada merasa yang tinggal latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'inah. Rasulullah itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat.
Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lo nak anane ini anak raro pantes lah wes sarah. Untuk Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemenang anane ini kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada takbir itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi nama Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jadi Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap oleh Imam Nawawi jenis Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap oleh Zakaria Al-Ansari jenis Manhajul Tullab. Ini yo dagelan lucu-lucuan. Minhajul Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir Tullab. Kan kadang ulama guyon ta. Ya Minhajul Thalibin disulap jenenge Manhajul Tullab. Terus bedanya apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya thalib bisa tullab, bisa thalib. Tapi kalau umrah roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda. Itu Minhajul Thalibin, sitok manhajul. Lalu kalau kagum tenan be Quran ngetonon ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mana kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kok mikir utang anak bojo masuk. Aku lho mboten. Niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan nggak mau satu ala namatin wahid, satu metode, karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafanun bervari, sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak, paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, sing pitulah ngerasa. Artinya ape bina latihannya wis divonis. Google itu kalau ada uang cacilik latihan melakukan ini kudu tiba, melakukan ini gak sah. Langsung melayu maraton. Itu kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak berdimuin itu jenis Jumatan itu arba'ina. Tak takok itu muin sing ndi kan. Saya mengesahkan dia tak bermuir mangsamu tak ber. Ini tadi kan, itu kecewa berat. Itu tadi. Ya iya mereka coba, ketika mereka tidak bilang salah, alasannya apa coba? Karena di muin itu syaratnya Jumatan. Apa? Dia yang muin sing di. Ini yang cerita ya kita. Lo kalau adanya di Majmuk gak roh pantes untuk maju larang kenapa? Itu likur jilid. Zaman kalau toko itu 2.700.000. Karena saya ini ngentekno pedek. Gak sudah bayar cicilan BPKB.
Kalau takbir itu ada di majmu' nggak tahu pantas, adanya di mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan dan kiainya yang seneng masyarakatnya. Dan yang tinggal gede kok cilik setelah disahno kan kacau. Besok gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak. Makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak belum iada kan. Iada ngerotok sudan untuk pengiran aku mau. Lan arah ditompol ben arah ditompol lah. Sementing khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak, yang Muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan 30%. Ya bareng latihan, mau wong 30 Mbak Arani. Puasa. Gitu. Wong ora dinurah itu. Neng tengah kota, akeh wong muda, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Arani. Atimu lho putra. Nuranimu ono. Lha sampeyan nak pangeran tersinggung. Lah yo le cuma ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa aja pantes. Lho yo ono wong sujud kok Mbak Arani ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono bisa jawab. Ayo sing ngene Hamdani iso gitu. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan jek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh mau zalim besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud itu keren kan. Pertama ono ikra ya wasjud. Sebenarnya kowe diumumno ning masar. Ono Kiai Hamdani gak ngesahno sujud. Niku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Pengiran truk Hamdani. Itu tau ngaji muin to ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ora hatam. Mergo nak khatam ana takbir iki ngono lho yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak khatam lho ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki menapa? Khatam ora boten. Sing tegas ya, Bro. Boten. Lah boten khatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten khatam, iku probleme takokane ora khatam kok kecangkeman. Nah itu jaringan, tapi kalau jaringan insya Allah kemkut di sepuluh pangeran. Nah yang jelas kalau nu gak ada niat saya, gitu. Niat saya sangat. Ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah Gus, aku mergawe iku wis ilegal logging. Negara nganggep aku iku ilegal logging. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca Jumatan iku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono aku wis sah-sah aku nang jawab iki wis sah-sah. Wis takoki kiai muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Sapa sing ngetano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Go weden-weden. Ya ana hikmahe. Tapi sapa sing ngetano Hamdani? Sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya lah kali yo. Kira-kira tambah seru tak tambah taklim. Ya kalah brand, ya kalah brand. Orang anak brand ini mari. Nah sebenarnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulki ini udah ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sopo sing ora alime Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpul ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahno iki Imam Bulki ini ora Hamdani boten ngawur. Sinten?
begini. Jadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya nggak pati nopo. Masalah fikih itu kalau nu masalah buatan fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan anak-anak Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong anak-anak Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat. Nak dina Jumat iku Jumat. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Wong iki eling ya pertanyaane kadang kali patane ya Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono. Dekne ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salate kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak? Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba nopo ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi ada wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta, Sawangannya itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat ini duhur. Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita perkenalkan fatwa ini tahun ini tidak sesat menyesat. Tahun ini kitab mungkin kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya yang mu'in wa arba'ina rajulan. Nah ketemu aku mu'in sing di ya mu'in mau sih. Oh tadi matun jadi matun kan itu enggak terus no debatir. Nak si bro milisi ya tamu lagi itu macam si bro milisi nak kon waduh rukun. Nah yang daerah tertentu ngulasi kan sebut milisi, mau milisi Taliban malah milisi kan, milisi, apa malisi, wah nasibnya jeneng itu sakit. Nah Zubair Abe Bahmun, Zubair itu di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kalau riyen itu nyari dokumen itu, riyen dereng dicetak, itu siai kan nyetak. Lalu zaman di Karang itu di daerah Basal Mahfud, ya Basal yang terkenal, termasuk di Durya Damaran Basal. Ibu Basal turunan dari kami kalian kulon. Ibu Basal itu adik ibu kulo adik kandung, dia sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan masyhur dengan ajamiyun fasna bihi masih apa? Ajamiyun fasna bihi masih jeneng ajam sauni-unimu ngono kan. Lah Jajal Tirmidzi jenenge piro? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ana sing roh. Ora ana KTP ini. Lah yo ajamiyun pas nabi masih. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah. Ora maca apa? Atau jero kan atuh. Lah aku maca piye? Kan maca apa? Bisa maca Bardisbah ya. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng ini. Gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ranro. Tahu desa Bareng. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng rendeng itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur itu orang Padi itu nak ngajak bapak Nur Salim
Monggo golek pecel lele. Pecel lele lho, nek sama aku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasnabihi masyida. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semono sibromilisi, sibromulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia ora tau krungu soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur Solo, kena masyhur. Ukurannya masyhur. Oh, no, maksudnya terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand. Mohon kalau terus nol ya. Ini jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawi. Faida qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'u. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ini salat Jumat. Wa ini tatulan namun hati-hati sapa ngakeh. Fasallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ing Jumat. Ya bacane fasallau karena ini fi'il mandi. Nak sallu ini fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa dhuhra dawe kana hasanah. Umpama do ikhtiyar. Berjumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darane. Nak mereka ikhtiyar bersolat Jumat kok salat iku ya apik iku ya ora wajib kan. Lan gue buktiane ora wajib kula mboten nate ya ada. Mau nak kabeh ya ada dadi ada wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lan kula mboten buron ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40 dan rata-rata di setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot kan. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota, saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim, daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Niki takbir yang wonten teng kitab I'anatul Thalibin ya. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau bolak-balik matur pokoknya kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki kalau bolak-balik matur misalnya kula muridnya Mbah Mun muridnya Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun tidak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca ya. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mangke. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki kok kita murah nih ya tapi teng kauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanah itu memberi nikmat, memberi minnah ya. Dari kata manna itu. Faya min khoso isina ja'alaha wa mahaqqa rahmati wa madharatan li adami isbu.
Allah itu membuat Jumatan sebagai mahat rahmati, sentral dari rahmatnya, dan menjadi penyuci dari dosa seming, penyuci jira disahnon, kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholeh biyakan yabbaruna ala surut. Ini masih cerita dulu. Pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqimah. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jum'atan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jum'atan pun saya sering Jum'atan. Musa padahal ubal loh kalau rian, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Nanti ini semes komat, semandek mah. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah sowe Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya anak itu beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim, meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang anak itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, itu yang itu pondi. Ini mungkin di syariah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Terus lagi tuh tak wamuk. Aku yakin Hamdani Kailar Roy lagi gak diwamuk ya cek fatwa. Maksudnya ngomong terus ke orang Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya orang angel temen darani fatwa ora rido berhenti ngono kok ora rido. Lagi jelas walau ma'aduni arba'i ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayah iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh jeder. Lho iya, Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang dina. Alasan ini Syafi'i sendiri. Lah rumang kamu saya tapi bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Syafi'i yo. Sing karang ya ana rumang kamu gak mazhab. Lah Imam Bilqini rumang kamu gak. Kok ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono aja tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya kadoro kayak Kudus, kayak Rembang yang ya itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Attas. Tapi kitab sekarang. Ya angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah, ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau duhur-duhur kok apa Jumat kok. Ini gua bocor kan. Zikru kalami sayyidin ini mungkin kalau tinggal sampean pegadaknya tak kok Hamdani ini tapi cokon moco fatwa malah atau dintin. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya gitu masa ila ahliku rasaghira wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam ya'murhum bi adati dhuhri
Memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin yo. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani ke Jumatan aja kon mesti mutung Kang Ali. Lah opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dadah ngono ae pokok. Lungki so Pak Basri, sekali kedurnya kan berpikirannya lagi kenapa Mbak kok dur malih mergo potensi gak salah ada orang usah sholat menisan dur langsung ini kan ngadepi wong awam lho sing awam ngene iki mulai cara kula niku ora usah iya ada cara kula sebaiknya di desa-desa itu gak usah anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta asyaimu Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima diskonnya diterima wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya kalau kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid biasanya pengembangan sudah ngasih pertama ada yang sadar lah kan pedotan santri ono sing pedotan kiai ono sing wong frustasi biasanya nek mau perumahan kan wong bingung kabeh nah wis kumpul-kumpul lah saya Jumatan lho lah piye lah wis mergawe salat pati halal wis kafaroh apa Waidul masakin wis gak wahidul fuqara Waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8 ya minimal temri disebut 8 awis nasa utawa berapa 12. Terus walam ya'murhum bi'adati zuhri. Habib Al-Habsyi ini hendak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qura shaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak gitu ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlul hadroh kan berarti mereka taksir, pepekolan apa? Imam harus ngobai mereka, kalau enggak harus kita. Kadang-kadang itu pinjam satpol pp obrain arah gelem apa? Sebenarnya gitu. Paham ya? Terus walam ya'muruhum bi adati zuhri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati zuhri wa ba'dahum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama anak ya. Makanya santri kula bali lho, sembrono. Oh kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh iku ora ikhtiyar iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah apa le mbah kangelan Jumatan nah akhirnya tetap makanya ndak usah wae ben. Lah kok nak mereka seneng mergo Jumatan wajib ketemu kanca lali utang ngomong waktu fuqara wa itu masakin terus khotbah aja suwi-suwi mari bosen. Ya mana dawe Nabi kan ngono min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khotbah cepet enggak khotbah suwe iso ngaji. Utawa latihan nyai, soalnya iku pilihane loro iki. Tapi nak dawe Nabi jelas wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumu'iyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khotbah cepet. Cepet sangka iso, cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu. Aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca iku. Wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'al. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saya ulang, Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya kan ya dadi aneh nggih. Nah, Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklankan dengan jemaah. Makanya selakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali itu alam disebut 6. Pokoknya joloro ya.
Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknane kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi maknane wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya wong loronan ora iso darani. Geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 86. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, kayak. Udah ada. Perasaan kula rak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau darani grup bro. Mau malah sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing master niku sing niku 8 ini. Tapi cara kula 6, pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki tata kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in I'anatut Talibin terus niki kitab jenis kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Firson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'at. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ono kitab jenenge al-qaulu tam. Maksudnya qaulu tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Jenenge kitab al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabriyah itu. Yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama pola ba'dhum sigot tabriyah itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi aja go fatwa. Ya ditertibi sik digoleki makna. Mbok cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih, kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku basul masail. Lah iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu lah ngono. Boleh sing padha gobloke ra khatamu. Boleh sing padha ra khatam. Wis khatam. Khatam. Wah, ojo engko aku kalah. Dan ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal. Piye-piye Jumatan niku termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayat. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak korban unta, korban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti raputu radio umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umatnya mau 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Ngomong 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah sholatnya kayak tadi yang dibahas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang 2 enggak sah. Padahal sekali yang 2 enggak sah semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Mas kamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Begitu tadi kan seperti ada masalah. Malah kula suwun niki tabarok kalian mbah-mbah sing pendiri Pondok Damaran pokoke kula suwun jelas kula seneng ngaji ngenteni seneng kula suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid ada satu kelompok yang berdoa. Ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'.
Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh, yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan, amma haula, mereka itu fayatun, mereka berdoa. Insya'a ajaba wa illa ya. Enggak. Mereka itu orang-orang berdoa. Kalau mau bergendak ya disembadani, nak ora ya ora. Terus, tapi kalau mereka ini belajar ilmu, maka selalu baik. Karena ilmu itu selalu baik. Ora donga dulu ana langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur itu. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi, sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khairah, itu didoakan semuanya hatta al-khut fil itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Orang Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh, yang belajar apa? Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid, orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jam'un nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah, kami turunlah, lagi sumpeklah Jumatan. Baru kayak ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane toharoh sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ra ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jare ini berdasar fathul mu'in. Jadi cara mu'in sing aran sik sugih, mu'in ku sing dile cung. Wong aku sing aran mu'in jek eling. Ning kono ku tak terterano wasuilal bulkiniyu. Hilang mbah pas bab iku ilang. Nah saya kecewanya bukan apa kan. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal judulnya maksudnya. Ya judulnya nyatanya Doraron. Saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza dhaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingkrah, fitnah pating berserakan, falyudhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di mu'in, ada di i'ana, ada di kitab tadbirun nas. Kita omongkan kok dimpet dhewe. Falyudhir al alim ilma. Ya kalau balik mana idza dhuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilma. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.